Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki dari arah terduga dan tak terduga. Setiap manusia, tanpa kecuali, menyimpan satu harapan yang sama di dalam hatinya. Bukan tentang panjang umur, bukan tentang kekayaan, tetapi tentang akhir yang baik. Sebuah akhir yang sering disebut dengan satu istilah, yang terasa lembut di telinga, namun dalam maknanya, yaitu husnul khatimah. Di banyak pemahaman, husnul khatimah sering dibayangkan sebagai kematian yang damai, wajah yang tenang, napas yang perlahan, hati yang seolah siap meninggalkan dunia. Dan pemahaman itu bukan sesuatu yang keliru. Kematian yang damai memang indah, dan setiap jiwa tentu mengharapkannya. Namun di balik harapan itu, ada satu pertanyaan yang jarang disentuh secara perlahan. Dari mana datangnya kedamaian itu? Apakah ketenangan di akhir hidup muncul tiba-tiba, tepat di detik terakhir? Ataukah ia sebenarnya telah lama tumbuh, jauh sebelum ajal mendekat? Pertanyaan ini tidak bertujuan menggugat keyakinan apapun, bukan untuk membenarkan, dan bukan pula untuk menyalahkan, tetapi untuk mengajak melihat lebih dalam, ke wilayah yang sering luput, yaitu keadaan hati. Dalam pandangan Rumi dan para Sufi, kematian bukanlah awal dari sesuatu yang baru, melainkan lanjutan dari sesuatu yang telah lama berlangsung. Kematian tidak mengubah isi batin, ia hanya membuka tabirnya. Jika selama hidup hati sering gelisah, penuh penolakan dan berat menerima takdir, maka kematian terasa berat. Sebaliknya, jika hati telah lama belajar lapang, menerima dan bersandar kepada Allah, maka kematian hadir sebagai peralihan yang lembut. Disinilah para Sufi memandang husnul khatimah bukan semata-mata sebagai peristiwa kematian, tetapi sebagai keadaan jiwa. Bukan soal di mana seseorang wafat, bukan soal bagaimana detik terakhir terlihat, melainkan tentang apa yang memenuhi hati ketika semua kepemilikan dilepas. Rumi pernah menggambarkan kematian bukan sebagai kehilangan, tetapi sebagai kepulangan. Bagi jiwa yang telah lama berdamai, kematian bukan ancaman, melainkan pertemuan. Bukan sesuatu yang ditakuti, melainkan sesuatu yang diterima. Maka ketika hari ini banyak orang memahami husnul khatimah sebagai kematian yang damai, para Sufi tidak menolak pemahaman itu. Mereka hanya mengajak naik satu langkah lebih dalam, bahwa kematian yang damai bukanlah definisi utama, melainkan tanda. Tanda bahwa hati telah lama berdamai dengan Allah, tanda bahwa jiwa tidak terlalu menggenggam dunia, tanda bahwa rasa percaya lebih besar daripada rasa takut. Kedamaian di akhir bukan hadiah yang turun tiba-tiba, tetapi buah dari perjalanan batin yang panjang. Karena itu, dalam tasawuf, pembahasan tentang husnul khatimah tidak berhenti pada kematian. Ia justru dimulai dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana menyikapi kehilangan? Bagaimana menerima hal yang tidak sesuai harapan? Bagaimana memandang ujian, rezeki, dan penundaan? Bagaimana hati berbicara kepada Allah dalam sepi? Semua itu sedang membentuk akhir, bahkan saat ajal masih terasa jauh. Mungkin inilah sebabnya para Sufi tidak terlalu sibuk menghitung detik terakhir. Mereka lebih sibuk membersihkan isi hati hari ini. Karena bagi mereka, siapa yang hidup dengan tenang akan pergi dengan tenang. Dan siapa yang hidup dengan hati yang selesai tidak akan terlalu takut pada perpisahan. Maka pembahasan ini bukan tentang menilai kematian siapapun, bukan pula tentang membandingkan siapa yang lebih baik akhirnya, tetapi tentang menyadari satu hal sederhana namun dalam, bahwa husnul khatimah sedang dibentuk setiap hari melalui cara hati memandang Allah dan kehidupan. Semoga pembahasan ini menjadi ruang perenungan, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menenangkan, bukan untuk merasa paling benar, melainkan untuk merasa lebih sadar. Karena pada akhirnya, yang dicari bukan hanya akhir yang damai, tetapi hati yang damai sebelum akhir itu tiba. Di banyak pembahasan dan kisah-kisah yang beredar, husnul khatimah hampir selalu digambarkan dengan satu gambaran yang sama, yaitu kematian yang damai. Wajah terlihat tenang, napas dilepas perlahan, tidak ada kegelisahan yang tampak, dan gambaran ini begitu kuat tertanam di benak banyak orang, sampai-sampai husnul khatimah seolah hanya diukur dari bagaimana seseorang wafat, bukan dari bagaimana seseorang menjalani hidup. Pemahaman ini tumbuh secara alami, karena manusia melihat dengan mata, dan apa yang terlihat di akhir kehidupan terasa paling nyata. Kematian yang damai memberi rasa tentram bagi yang ditinggalkan. Ia menenangkan keluarga,
Ia menghadirkan keyakinan bahwa orang tersebut berakhir dengan baik. Dan dalam batas tertentu, pemahaman ini tidak salah. Islam sendiri mengajarkan untuk berharap kepada Allah hingga detik terakhir. Berdoa agar lisan dimudahkan mengingatnya, berharap agar perpisahan berlangsung dalam ketenangan. Namun disinilah sebuah ruang perenungan terbuka. Jika husnul khatimah hanya tentang kematian yang damai, lalu bagaimana dengan kehidupan yang penuh gejolak sebelumnya? Bagaimana dengan hati yang sepanjang hidup gelisah, namun di akhir tampak tenang? Dan bagaimana pula dengan hati yang lembut dan jujur, namun wafat dalam kondisi yang secara lahir terlihat berat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membandingkan, bukan pula untuk menilai siapa yang lebih baik, tetapi untuk menyadari bahwa ketenangan di akhir tidak selalu menceritakan seluruh perjalanan batin. Dalam banyak kisah, ada orang yang di akhir hidup terlihat sangat tenang. Namun ketenangan itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia seringkali adalah hasil dari kebiasaan batin yang telah lama terbentuk. Orang yang sepanjang hidupnya belajar menerima takdir, tidak berlebihan mencengkeram dunia, dan berprasangka baik kepada Allah, biasanya tidak terlalu terkejut ketika harus melepas semuanya. Sebaliknya, ada pula orang yang tampak sibuk beribadah, namun hatinya selalu tegang, takut, dan penuh tuntutan. Bukan karena ibadahnya salah, melainkan karena batinnya belum menemukan tempat bersandar. Disinilah para sufi mulai mengajak melihat husnul khatimah tidak hanya sebagai peristiwa, tetapi sebagai cermin. Kematian yang damai bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah pantulan dari keadaan hati yang telah lama berdamai dengan kehidupan. Karena itu, ketika hari ini husnul khatimah dipahami sebagai kematian yang tenang, para sufi tidak menentangnya. Mereka hanya bertanya dengan lembut, kedamaian itu tumbuh dari mana? Apakah dari banyaknya amal semata? Ataukah dari keikhlasan dalam menerima hidup, meski tidak selalu sesuai harapan? Pertanyaan ini penting, karena tanpa disadari banyak orang terlalu fokus mengejar akhir yang indah, tetapi lupa merawat proses batin yang mengantarkan ke sana. Padahal, kematian tidak menciptakan keadaan baru. Ia hanya mempercepat perjumpaan dengan apa yang sudah lama ada di dalam hati. Jika hati terbiasa melawan keadaan, kematian terasa seperti perampasan. Jika hati terbiasa berserah, kematian terasa seperti penyerahan. Inilah sebabnya dalam tasawuf, husnul khatimah sering dibicarakan bersamaan dengan husnul hal, keadaan batin yang baik. Karena keadaan batin inilah yang pelan-pelan membentuk akhir, maka kematian yang damai dalam pandangan yang lebih luas bukan tujuan utama. Ia adalah tanda bahwa hati telah belajar tenang jauh sebelum detik terakhir. Dan disinilah pemahaman umum tentang husnul khatimah mulai mendapatkan kedalaman baru, bukan untuk diubah tetapi untuk dilengkapi, bahwa berharap pada kematian yang damai adalah wajar. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan hati yang damai, karena hati itulah yang akan berbicara saat segalanya dilepas. Di sini bukan untuk menjawab semua pertanyaan, tetapi untuk membuka ruang kesadaran bahwa husnul khatimah bukan sesuatu yang berdiri sendiri di ujung hidup. Ia adalah buah dari perjalanan batin yang panjang, sunyi dan seringkali tidak terlihat oleh siapapun kecuali Allah. Dan dari sinilah pembahasan akan bergerak lebih dalam menuju pandangan Rumi dan para sufi tentang bagaimana hidup yang dijalani dengan lapang akan melahirkan akhir yang tenang tanpa harus dipaksakan. Dalam pandangan Rumi dan para sufi, ada satu prinsip batin yang sangat sederhana, namun sering terlupakan. Akhir tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu mengikuti sesuatu yang telah lama berjalan di dalam hati. Kematian dalam tasawuf bukan kejadian yang berdiri terpisah dari kehidupan. Ia adalah kelanjutan. Ia adalah penutup dari sebuah kalimat yang telah lama ditulis, bukan kata pertama dari cerita baru. Karena itu, ketika berbicara tentang husnul khatimah, para sufi tidak langsung menoleh ke detik terakhir. Mereka justru menoleh ke pola batin yang dihidupi setiap hari. Rumi memandang manusia sebagai makhluk yang perlahan dibentuk oleh apa yang terus diulang di dalam hatinya. Apa yang sering dipikirkan, dirasakan, dan direspon, itulah yang menjadi kebiasaan jiwa. Dan kebiasaan jiwa itulah yang akan muncul paling kuat saat semua penopang dunia dilepas. Dalam bahasa yang sederhana, hati tidak bisa berpura-pura di saat akhir. Jika sepanjang hidup hati terbiasa resah, penuh ketakutan dan selalu merasa kurang, maka saat kematian datang, kegelisahan itu tidak serta-merta hilang. Sebaliknya,
Jika hati terbiasa berserah, menerima dan berharap pada rahmat Allah, maka ketenangan itu akan ikut mengalir hingga akhir. Inilah mengapa Rumi menggambarkan kematian bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai cermin. Cermin tidak menciptakan wajah baru. Ia hanya memantulkan apa yang sudah ada. Para sufi sering mengatakan bahwa kematian adalah saat semua topeng jatuh. Tidak ada lagi peran sosial. Tidak ada lagi pengakuan manusia. Tidak ada lagi pembelaan diri. Yang tersisa hanyalah hubungan batin dengan Allah. Dan hubungan inilah yang menentukan rasa di saat perpisahan. Jika hubungan itu dibangun dengan cinta dan kepercayaan, kematian terasa sebagai pertemuan. Jika hubungan itu dibangun dengan ketakutan dan tuntutan, kematian terasa sebagai ancaman. Rumi bahkan menggunakan perumpamaan yang sangat lembut. Ia menyebut bahwa air yang telah lama mengalir menuju laut tidak akan gelisah saat benar-benar sampai. Namun air yang lama terperangkap dan ditahan akan bergejolak ketika dipaksa bergerak. Begitu pula dengan jiwa manusia. Jiwa yang sepanjang hidupnya belajar melepaskan, tidak terlalu menggenggam dunia, tidak merasa memiliki segalanya, akan lebih ringan ketika tiba saatnya kembali. Disinilah tasawuf mengajarkan bahwa husnul khatimah bukan soal keberuntungan di akhir, tetapi soal kesiapan batin. Bukan berarti para sufi meremehkan amal lahir. Salat, doa dan ibadah tetaplah penting. Namun mereka mengingatkan bahwa amal tanpa ketenangan batin seringkali membuat hati lelah, bukan lapang. Seseorang bisa melakukan banyak ibadah, namun jika hatinya terus menuntut hasil, terus merasa kurang dihargai, terus takut amalnya tidak cukup, maka batin belum menemukan tempat istirahat. Sebaliknya, ada pula orang yang amalnya sederhana, namun hatinya jujur, cepat kembali ketika salah dan tidak berlebihan menilai dirinya. Dalam pandangan para sufi, hati seperti inilah yang lebih siap menghadapi perpisahan, karena husnul khatimah menurut tasawuf adalah wafat dalam keadaan percaya, bukan wafat dalam keadaan takut. Percaya bahwa Allah Maha Pengasih. Percaya bahwa rahmatnya lebih luas dari amal. Percaya bahwa pulang tidak selalu harus sempurna. Cukup dengan hati yang berserah. Inilah sebabnya para sufi lebih sibuk membersihkan batin daripada menghitung akhir. Mereka memahami bahwa akhir akan mengikuti apa yang telah lama dipelihara. Jika hari-hari dipenuhi keluhan, akhir terasa berat. Jika hari-hari dipenuhi penerimaan, akhir terasa ringan. Maka husnul khatimah dalam pandangan Rumi dan para sufi bukan sesuatu yang perlu dikejar dengan kecemasan. Ia tumbuh secara alami ketika hati mulai tenang menghadapi hidup. Dan dari sinilah muncul pemahaman yang menenangkan, bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperindah akhir tanpa harus memikirkan kematian secara berlebihan. Cukup dengan satu hal sederhana, memperbaiki cara hati memandang Allah dan kehidupan hari ini. Karena ketika hati telah selesai dengan dunia, kematian tidak lagi terasa sebagai kehilangan, melainkan sebagai kepulangan. Ada satu kecenderungan manusia yang sangat wajar, namun sering menyesatkan tanpa disadari, menilai sesuatu yang batin dengan ukuran yang lahir. Husnul khatimah adalah urusan hati, namun yang dijadikan ukuran justru apa yang terlihat oleh mata. Wajah tenang, suasana hening, kalimat yang terdengar indah, semua itu mudah dilihat, namun tidak semuanya menggambarkan apa yang sedang terjadi di dalam jiwa. Dalam pandangan para sufi, inilah awal kekeliruan. Bukan karena niat yang salah, tetapi karena manusia memang terbatas pada apa yang tampak. Padahal, kematian adalah wilayah yang paling sunyi. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar tahu apa yang sedang dirasakan jiwa orang lain saat itu. Yang mengetahui hanya Allah. Namun tanpa sadar, manusia sering menjadikan tampilan akhir sebagai kesimpulan akhir. Jika tampak damai dianggap berhasil. Jika tampak berat dianggap gagal. Cara pandang ini pelan-pelan membentuk kecemasan kolektif. Orang mulai takut bukan karena kematian, tetapi karena takut dinilai buruk di akhir. Disinilah tasawuf hadir untuk meluruskan arah, bukan dengan menyalahkan, tetapi dengan mengingatkan bahwa penilaian manusia tidak pernah menjadi standar Allah. Allah tidak menilai dari ekspresi wajah, tetapi dari kejujuran hati. Allah tidak menilai dari tenangnya suasana, tetapi dari ketulusan berserah. Dalam banyak kisah para wali, ada yang wafat dalam kondisi sederhana bahkan berat secara lahir, namun batinnya penuh ketenangan. Dan ada pula yang wafat dalam suasana yang terlihat indah, namun batinnya masih bergumul.
Ini bukan untuk membandingkan siapapun, tetapi untuk mengingatkan bahwa hakikat husnul khatimah tidak pernah bisa dipastikan oleh penglihatan manusia. Para sufi karena itu sangat berhati-hati. Mereka tidak cepat menyimpulkan, mereka tidak menjadikan kematian seseorang sebagai bahan penilaian. Karena bagi mereka, yang lebih penting bukan bagaimana seseorang dinilai, tetapi bagaimana seseorang kembali. Dan kembali kepada Allah tidak membutuhkan pengakuan manusia. Ia hanya membutuhkan hati yang jujur dan berserah. Dari sini, pemahaman tentang husnul khatimah mulai bergeser. Bukan lagi sebagai sesuatu yang perlu ditakuti. Bukan pula sesuatu yang harus dipamerkan, tetapi sebagai proses sunyi antara hamba dan Allah. Dan pemahaman inilah yang akan membawa pembahasan masuk ke inti berikutnya. Bahwa husnul khatimah sejatinya tidak ditunggu di akhir, melainkan dirawat setiap hari. Pada titik ini, husnul khatimah tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang menunggu di ujung hidup. Ia mulai terlihat sebagai proses yang sedang berjalan, bahkan saat ajal masih terasa jauh. Dalam pandangan Rumi dan para sufi, akhir yang baik tidak dibentuk oleh satu peristiwa besar, tetapi oleh respon-respon kecil yang diulang setiap hari. Cara hati menyikapi kehilangan, cara batin menerima keterlambatan rezeki, cara jiwa merespon perlakuan yang tidak adil. Semua itu bukan peristiwa sepele. Itulah latihan pulang. Para sufi tidak menunggu kematian untuk belajar berserah. Mereka melatihnya dalam hal-hal sederhana yang sering dianggap remeh oleh manusia. Ketika sesuatu hilang, apakah hati langsung memberontak atau mulai menerima? Ketika doa belum terjawab, apakah batin merasa ditinggalkan atau tetap percaya? Ketika hidup tidak sesuai rencana, apakah jiwa menuduh atau justru bersandar? Rumi melihat bahwa hati manusia memiliki kecenderungan kuat untuk melekat pada hasil, melekat pada pengakuan, melekat pada rasa aman yang diciptakan sendiri. Dan keterikatan inilah yang membuat perpisahan terasa berat. Karena itu, tasawuf tidak mengajarkan manusia untuk membenci dunia, tetapi untuk tidak menggenggamnya terlalu erat. Husnul khatimah, dalam kacamata ini, bukan tentang meninggalkan dunia dengan sempurna, melainkan tentang tidak menjadikan dunia sebagai sandaran utama. Setiap kali hati belajar berkata, Allah lebih tahu, saat itulah satu lapisan ketakutan dilepaskan. Setiap kali batin berhenti menuntut hasil, satu simpul kecemasan terurai. Dan setiap kali jiwa memilih percaya daripada mengeluh, hati sedang disiapkan untuk akhir yang lapang. Para sufi sering menekankan satu hal penting. Akhir mengikuti kebiasaan hati, bukan niat sesaat. Niat baik di akhir memang mulia, namun kebiasaan batin yang jujur jauh lebih menentukan. Jika hati terbiasa panik, ia akan panik di akhir. Jika hati terbiasa tenang, ia akan tenang di akhir. Karena itu tasawuf mengajak untuk mengalihkan perhatian dari kecemasan tentang bagaimana nanti mati, menuju kesadaran tentang bagaimana hari ini dijalani. Hari ini sedang belajar apa? Hari ini sedang menggenggam apa? Hari ini sedang menolak apa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membentuk arah batin. Dalam pandangan Rumi, hidup yang dijalani dengan kesadaran adalah kematian yang telah dipersiapkan dengan lembut, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kejujuran, bukan dengan kepastian, tetapi dengan kepercayaan. Dan kepercayaan inilah inti husnul khatimah. Bukan percaya bahwa hidup selalu mudah, tetapi percaya bahwa Allah tidak pernah salah mengatur. Maka husnul khatimah tidak perlu ditunggu dengan gelisah. Ia dirawat dengan cara yang sangat manusiawi, menerima, berserah dan memperbaiki arah hati setiap hari. Dari sini, pembahasan bergerak ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Jika husnul khatimah adalah proses, lalu apa tanda bahwa hati sedang berada di jalur yang benar? Jika husnul khatimah dipahami sebagai proses, maka yang perlu diperhatikan bukanlah detik terakhir, melainkan arah hati. Para sufi tidak sibuk menebak bagaimana akhir akan terjadi. Mereka lebih peka membaca keadaan batin yang sedang berjalan, bukan untuk menilai orang lain, melainkan untuk menyadari diri sendiri dengan jujur. Tanda-tanda ini tidak bersifat mutlak, bukan ukuran siapa yang lebih baik, melainkan isyarat halus bahwa hati sedang bergerak menuju ketenangan. Tanda pertama, hati lebih mudah menerima meski belum sepenuhnya paham. Bukan berarti tidak merasa sedih atau kecewa, tetapi ada ruang di dalam batin yang tidak lagi memberontak berlebihan. Ada kesadaran bahwa tidak semua hal harus dimengerti sekarang. Di sini, kepercayaan mulai menggantikan tuntutan. Tanda kedua, berkurangnya kebutuhan untuk selalu benar.
Hati tidak lagi sibuk membuktikan diri, tidak lagi terlalu terganggu oleh penilaian manusia. Yang dicari bukan pembenaran, tetapi ketenangan. Para sufi melihat, selama ego ingin menang, jiwa belum siap melepaskan. Tanda ketiga, hubungan dengan Allah terasa lebih sederhana. Doa tidak selalu panjang, ibadah tidak selalu terasa megah. Namun ada kejujuran dan kehadiran batin. Bukan lagi beribadah karena takut semata, melainkan karena ingin dekat. Tanda keempat, dunia tetap dijalani tapi tidak lagi digenggam. Rezeki disyukuri, kehilangan diterima. Usaha tetap dilakukan, hasil diserahkan. Di titik ini, dunia tidak ditolak, namun juga tidak dijadikan sandaran utama. Tanda kelima, batin lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Hidup tidak selalu jelas arahnya, namun kegelisahan tidak lagi menguasai sepenuhnya. Ada keyakinan halus bahwa Allah melihat dan mengatur, meski jalannya belum tampak. Tanda keenam, kesalahan tidak lagi menjauhkan tapi mendekatkan. Saat jatuh, hati tidak lari, tidak pula tenggelam dalam rasa bersalah yang berlebihan. Ada kesadaran untuk kembali, tanpa drama. Para sufi menyebut ini sebagai tanda hidupnya harap. Tanda ketujuh, kematian tidak lagi menjadi ketakutan utama, bukan karena merasa suci, tetapi karena hati telah belajar melepas sedikit demi sedikit. Yang ditakuti bukan kematian, melainkan jika hati meninggalkan Allah. Semua tanda ini bukan tujuan akhir, ia bukan jaminan. Ia hanya penunjuk arah, karena husnul khatimah bukan sesuatu yang bisa diklaim. Ia hanya bisa diharapkan dengan rendah hati. Dan justru kerendahan hati inilah tanda paling halus. Ketika seseorang tidak merasa telah sampai, tetapi terus memperbaiki arah batin dengan jujur. Di titik ini husnul khatimah tidak lagi menjadi sumber kecemasan. Ia berubah menjadi harapan yang menenangkan. Harapan bahwa selama hati terus kembali, selama jiwa tidak berhenti belajar berserah, Allah Maha melihat setiap usaha kecil yang sering luput dari pandangan manusia. Dan mungkin di sanalah letak keindahan sesungguhnya. Bahwa akhir yang baik bukan hasil dari kesempurnaan, melainkan buah dari kejujuran hati yang terus pulang. Pada akhirnya husnul khatimah tidak lagi berdiri sebagai sesuatu yang menakutkan di ujung kehidupan. Ia berubah menjadi arah batin yang sedang ditempuh hari demi hari. Bukan tentang bagaimana kematian akan datang, bukan tentang di mana dan kapan ia terjadi, melainkan tentang keadaan hati saat semua sandaran dilepas. Dalam pandangan Rumi dan para sufi, akhir yang baik bukan hadiah mendadak di detik terakhir, tetapi buah dari hati yang perlahan belajar menerima, berserah dan percaya kepada Allah. Kematian yang damai memang indah untuk disaksikan, namun yang lebih penting adalah hati yang damai sebelum kematian itu tiba. Karena hati yang telah berdamai dengan hidup tidak akan terlalu gelisah menghadapi perpisahan. Tasawuf tidak mengajarkan untuk merasa paling siap. Ia justru mengajarkan untuk terus memperbaiki arah, tanpa klaim, tanpa kepastian palsu. Cukup dengan satu kesadaran sederhana, bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperindah akhir. Ketika hati memilih menerima daripada melawan, ketika jiwa memilih percaya daripada menuntut, dan ketika batin memilih kembali daripada menjauh, saat itulah husnul khatimah sedang dirawat. Meski tidak disadari, tidak ada manusia yang tahu bagaimana akhirnya nanti. Namun setiap hati bisa memilih bagaimana hari ini dijalani. Dan mungkin itulah bentuk kesiapan yang paling jujur di hadapan Allah. Bukan kesiapan yang merasa telah sampai, melainkan kesiapan untuk terus pulang. Jika pembahasan ini terasa menyentuh dan menjadi ruang perenungan, silakan tuliskan di kolom komentar. Aku siap husnul khatimah. Bukan sebagai klaim kesempurnaan, tetapi sebagai niat lembut untuk memperbaiki arah hati, menjalani hidup dengan lebih sadar, dan berharap kembali kepada Allah dengan lapang. Semoga Allah membimbing setiap langkah, melembutkan hati yang lelah, dan menutup perjalanan hidup dengan kebaikan dalam caranya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.